Selamat pagi IPA 3. Yang mau presentasi sudah hadir semua? Kelompok 1 ya? Siapa saja anggota kelompok 1? Coba dihubungi di grup kelas, biar kita cepat selesai. Sudah mengumpulkan tugasnya kan semua kelompok? Hasna kelompok berapa, Hasna? Kelompok 1, Miss. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Lintang? Kelompok 4, Miss. Kelompok 4. Kelompok 3? Saya kelompok 3, Miss. Oke, kelompok 5? Berarti kelompok 2 dan kelompok 5 belum hadir ya. Semua kelompok 1, 3, berapa tadi? 4 ya. Sudah mengumpulkan di GCR tugasnya? Saya belum cek, kebetulan saya belum cek. Sudah mengumpulkan? Halo? Anak-anak? Sudah mengumpulkan belum tugasnya? Sudah, Miss. Sudah di GCR. Iya, Miss. Oke, nanti saya buka, saya cek. Baik, kalau Hasna? Ada saya, Nisa Fatihah, Tabina, Elfrida Farhatumilda, sama Arik Putra Kelana. Berarti sudah ada semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini dengan kondisi sehat, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Amin. Hari ini kita akan mulai presentasi tugas semester 2 ya untuk kelompok 1 itu tentang pembelahan sel. Mekanismenya kalian presentasi dulu materinya. Ada iklan. Kucing dari mana? Mekanismenya kalian presentasi dulu materinya, kemudian buka sesi pertanyaan. Setelah itu tayangkan soal, ya tayangkan soal. Saya tanya dulu, soalnya sudah berikut pembahasan atau soal di atas pembahasan di bawah? Kalau ditampilkan, jawabannya kelihatan nggak? Kalau kelompok Alivia, kelihatan, Miss, pembahasannya. Nggak bisa ditutup dulu ya, sudah, tidak apa-apa. Ya, setelah tanya jawab baru latihan soal. Saya terlewat harusnya dibedakan antara soal dengan pembahasan. Baik anak-anak, untuk mengefektifkan waktu, mari sama-sama kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mulai kelompok 1 presentasi. Anak-anak, saya pengen lihat dulu dong kalian on cam sebentar gitu, setelah berjalan presentasi baru off cam boleh.
Mohon maaf, Miss, kalau Olivia nggak bisa on cam gara-gara kameranya bermasalah. Oke, selesaikan masalahnya ya, jangan berlarut-larut. Iya, Miss. Oke, terima kasih Hasna. Siapa yang bisa on cam lagi? Sepertinya sedang pada sarapan ya. Thank you, Farid. Wah, cuma 2 orang, cuma 3 orang yang konfirmasi. Baik, Hasna, silahkan dimulai. Oke, terima kasih Yusuf Azmi. Silahkan dibuka kelompok 1. Setelah itu kalian boleh off cam. Termasuk saya ya, izin off cam ya. Baik, silahkan dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Hasna Aulia Arista Widya beserta teman-teman saya dari kelompok 1, yaitu ada Ari Putra Kelana, ada Alfrida Farhatumilda, ada Nisa Fatiha Putri Saliha, dan Tabina Hanelsina izin untuk mempresentasikan materi tentang pembelahan sel. Baik, bisa dimulai untuk Tifa. Ya, berarti jadi pembelahan sel itu adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi 2. Lalu dari pembelahan sel ini dia memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, reproduksi sel, ada aseksual dan seksual. Kalau aseksual itu biasanya terjadi pada pembelahan yang bertujuan untuk memperbanyak diri. Lalu yang aseksual itu seperti pembentukan sel ovum dan sel sperma. Lalu yang kedua ada pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada perbaikan dan regenerasi sel. Boleh lanjut ke yang selanjutnya. Lalu pembelahan sel ini dapat terjadi dalam 2 cara, yaitu amitotik dan mitotik. Amitotik adalah pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahapan. Contohnya pembelahan biner pada bakteri. Lalu yang kedua ada mitotik, yaitu pembelahan sel secara tidak langsung dan melalui tahapan. Contohnya adalah pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Pembelahan tidak diikuti pembelahan inti. Biasanya terjadi pada organisme prokaryotik seperti alga dan bakteri. Selanjutnya kita masuk ke tahapan mitosis. Sel. Nah, di mana mitosis merupakan pembelahan inti melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Dan tujuannya yaitu untuk memperbanyak jumlah sel. Hasil dari pembelahan ini adalah 2 sel anakan yang bersifat diploid atau 2N yang memiliki sifat genetik yang sama dengan sel induknya. Si pembelahan pada sel manusia dapat membelah dalam waktu
kurun 24 jam. Fase mitosis merupakan fase terpendek, biasanya berlangsung dalam rentang waktu 1 jam. Siklus hidup sel selama 24 jam terdiri atas yang pertama fase interfase. Adalah fase di mana saat sel mempersiapkan serta mengumpulkan energi untuk tumbuh, menyalin replikasi DNA, menghasilkan protein, dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. Fase interfase terjadi dalam 23 jam dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama gap 1 atau G1, proses pertambahan volume. Fase ini berlangsung selama 5-6 jam. Yang kedua ada fase sintesis atau S. Proses replikasi DNA dan sintesis protein. Fase ini berlangsung selama 10-12 jam. Yang ketiga ada gap 2 atau G2. Proses pembentukan organel sel anakan. Fase ini berlangsung selama 4-6 jam. Fase setelah fase interfase yaitu fase mitotik. Yaitu fase pembelahan terdiri dari tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase ini berlangsung selama 1 jam. Masuk ke tahap profase yang dimana merupakan fase terlama di mitosis. Yang pertama, kromatin memadat dan membentuk kromosom, lalu membentuk kromatid. Yang kedua, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Yang ketiga, inti sel mulai menghilang. Setelah itu masuk ke tahap metafase, di mana yang pertama kromatid berjejer di ekuator atau di bidang pembelahan. Yang kedua, sentriol lalu menjulurkan benang spindle berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid. Masuk ke tahap anafase. Pertama, karyokinesis atau pembelahan inti. Kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Yang kedua, kromosom kemudian ditarik benang spindle menuju masing-masing kutub. Ke tahap telofase, di mana inti sel mulai terbentuk. Yang kedua, sentriol kembali menjadi sentromer. Dan yang terakhir, sitokinesis atau pembelahan sel diawali invaginasi atau pelekukan ke dalam sel hewan atau sel plate atau pelekukan keluar sel tumbuhan dalam sel tumbuhan. Hasil akhir mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, tahapan pembelahan meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada organisme eukariotik yang berproduksi secara seksual. Disebut juga pembelahan reduktif karena terjadi tahap Mungkin dilanjutkan oleh rekan-rekan satu timnya, bisa dibantu. Sepertinya Baik, sedang. Oke. Iya, baik saya lanjutkan. Untuk meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada organisme eukariotik yang bereproduksi sel. Disebut juga dengan pembelahan reduktif karena dalam pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Yang pertama ada tahap profase 1, yaitu fase terlama dalam pembelahan meiosis. Di tahap profase 1 ini dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada leptoten. Pada leptoten ini kromatin memadat dan membentuk kromosom. Lalu yang kedua ada zigoten. Pada tahap zigoten kromosom homolog saling berdekatan dan menempel atau disebut dengan sinapsis. Lalu sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Lalu tahap ketiga ada pakiten. Pakiten dalam tahap ini kromosom homolog mulai berduplikasi, lalu terjadi pindah silang crossing over gen pada kromosom homolog
yang terjadi pada kiasma, yaitu bagian lengan dua kromosom yang saling menempel. Pindah silang menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen yang baru. Lalu tahap keempat ada diplot. Diplot adalah pindah silang telah selesai dan juga kromosom homolog dia mulai menjauh. Namun masih ada kiasma dan inti sel mulai menghilang. Lalu yang kelima ada diakinesi, yaitu kromosom homolog sudah berpisah dan inti sel telah menghilang. Sebelum dilanjutkan, Ya, sepertinya itu ada yang kurang lengkap ya, bukan diplot, tapi diploten. Kemudian yang keempat itu diakinesis ya. Iya, siap Miss. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Lalu ke tahap metafase 1. Pada tahap metafase 1 yaitu ada terjadi kromosom homolog saling berhadapan di bidang ekuator. Lalu sentriol menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan tiap kromosom homolog. Selanjutnya ada tahap anafase 1. Di tahap ini terjadi reduksi kromosom. Kromosom homolog ditarik benang spindel menuju masing-masing kutub. Selanjutnya ada tahap telofase 1. Terjadi pada tahap ini, inti sel mulai membentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, lalu terjadi sitokinesis atau pembelahan sel tahap awal. Hasil akhir dari meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom haploid atau N karena terjadi reduksi kromosom. Lalu masuk ke tahap anafase 2. Di tahap ini terjadi karyokinesis atau pembelahan inti, kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Lalu kromosom ditarik benang spindel. Pada tahap telofase 2, inti sel mulai terbentuk. Mohon maaf, saya ulangi. Meiosis 2 adalah tahap perbanyakan sel anakan dan tahapannya sama. Fase 2, kromatid memadat dan membentuk kromosom, lalu membentuk kromatid. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Lalu inti sel mulai menghilang. Tahap metafase 2, pada tahap ini kromatid berjejer di bidang ekuator, lalu sentriol menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan tiap kromatid. Tahap selanjutnya yaitu anafase 2. Pada tahap ini terjadi karyokinesis atau pembelahan inti. Kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Lalu kromosom ditarik dengan benang spindel. Lalu tahap terakhir yaitu tahap telofase 2, inti sel mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, lalu yang selanjutnya adalah sitokinesis atau pembelahan sel. Hasil akhir dari meiosis 2 adalah menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid atau N. Selanjutnya ada sinapsis dan crossover. Kalau sinapsis itu proses di mana kromosomnya bakal berjajar secara berpasang-pasangan. Lalu ada kiasma, yaitu pelekatan antara 2 kromatin yang saling pindah silang berbentuk huruf X. Lalu ada pindah silang atau crossover yang merupakan proses pertukaran segmen antara kromatid yang berdekatan. Selanjutnya gametogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa oleh testis. Sel spermatogonium yang bersifat haploid, diploid membesar membentuk spermatosit primer 2N. Spermatosit primer sel spermatosit sekunder atau N. Kedua spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid.
Keempat spermatid mengalami proses pematangan dan pertumbuhan ekor menjadi spermatozoa fungsional. Nah, di sini disertakan gambarnya. Lalu ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum oleh ovarium. Oogonium membesar membentuk oosit primer. Lalu oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang berukuran lebih besar dan badan polar 1 yang berukuran lebih kecil. Oosit sekunder dan badan polar 1 membelah secara meiosis 2 menghasilkan satu sel yang berukuran lebih besar yaitu ootit dan 3 sel yang berukuran kecil yaitu badan polar 2. Ketiga badan polar kemudian akan hancur. Ootit mengalami proses pertumbuhan dan pematangan menjadi ovum fungsional. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Dari tempat terjadinya, spermatogenesis terjadi di testis, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Lalu untuk jumlah sel anaknya, spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa fungsional, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel ovum fungsional dan 3 sel badan polar non-fungsional. Dilihat dari kromosom seks sel anak, di spermatogenesis terdapat X dan Y, sedangkan di oogenesis hanya ada terjadinya. Untuk spermatogenesis, itu terjadi sejak masa pubertas hingga selama hidupnya jika kondisinya mendukung. Sedangkan oogenesis dimulai sejak embrio sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas, hingga masa produktif sebelum menopause. Selanjutnya, gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora dalam bulu serbuk sari yang berasal dari Semangat, Tabina. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Tahapan mikrosporogenesis yaitu sel induk spora mikrospora membelah secara meiosis 1 dan 2 menghasilkan 4 sel mikrospora N yang menempel menjadi 1. Yang kedua, masing-masing mikrospora memisah dan berkembang menjadi butir serbuk sari. Lalu nukleus mengalami kinesis 1 atau pembelahan mitosis tanpa pembelahan sitoplasma menghasilkan nukleus generatif dan nukleus tabung atau vegetatif. Lalu setelahnya penyebutan nukleus generatif mengalami karyokinesis 2 menjadi nukleus sperma 1 dan nukleus sperma 2 gametofit jantan haploid dengan 3 nukleus. Selanjutnya, bisa slide berikutnya. Selanjutnya, gametogenesis, megasporogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dalam ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosis. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Tahapan megasporogenesis adalah yang pertama, megasporosis sel induk 2N mengalami meiosis 1 dan 2 menjadi 4 sel megaspora N. Kemudian 3 sel megaspora amati. Yang kedua, sel megaspora yang tersisa mengalami 3 karyokinesis tanpa sitokinesis menjadi sel kandung lembaga yang mengandung 8 inti. Yang ketiga, 8 nukleus menempatkan diri. 1 inti di dekat mikrofil menjadi ovum N. 2 inti yang mengapit ovum disebut sinergit dan akan mati. 2 inti bergabung menjadi fusi nukleus polar 2N. 3 inti di daerah kalaza berseberangan dengan mikrofil disebut antipode. Hasil akhir dari proses megaspora adalah kantong embrio matang atau megametofit dengan 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar dan 3 antipode.
Pada gambar pertama merupakan gametosis pada angiospermae. Gambar kedua skema mikrosporogenesis dan gambar ketiga skema makrosporogenesis. Perbedaan mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Yang pertama, tempat terjadinya mikrogenesis ada di kantong sari anter, sedangkan makrosporogenesis ke buah ovarium di bagian dasar putik. Perbedaan yang kedua, karyokinesis, mikrosporogenesis 2 kali, sedangkan makrosporogenesis 3 kali. Hasil meiosis 2, mikrogenesis 4 sel hidup, dan makrosporogenesis 1 sel hidup dan 3 sel degenerasi. Hasil akhirnya, mikrosporogenesis adalah buah polen dengan nukleosperma 1, sedangkan makrosporogenesis hasilnya kantung embrio matang megagametofit dengan 8 inti, 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar, dan 3 antipoda. Selanjutnya, pengaruh kegagalan mitosis dan meiosis pada makhluk hidup. Yang pertama, jika terjadi gangguan meiosis dapat menyebabkan abnormalitas pada sel anak yang dihasilkan. Yang kedua, gangguan replika DNA atau sintesis protein saat mitosis pada embrio akibat ibu terpapar zat kimia atau sinar radioaktif yang menyebabkan cacat pada bayi. Yang ketiga, pada gametogenesis saat anafase meiosis 1 maupun meiosis 2, pasangan kromosom dapat mengalami gagal untuk berpisah satu sama lainnya, sehingga kromosom menuju ke satu kutub atau non-disjunction. Gamet yang dihasilkan memiliki kekurangan kromosom dan gamet kelebihan kromosom. Non-disjunction gonosom laki-laki dan wanita dapat menghasilkan individu yang abnormal. Lanjut. Untuk materi sampai di sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada tambahan dari Miss Ellie? Untuk teman-teman yang lain dulu, konsep mana yang belum jelas? Jadi untuk proses pembelahan sel, ya, kalian mungkin bisa memperhatikan tanaman semakin hari semakin tinggi, daun-daunnya semakin rimbun gitu ya. Kita juga semakin tahun untuk dalam masa pertumbuhan itu dari bayi sampai umur 15 atau umur 18, tingginya bertambah, lebarnya bertambah gitu ya. Nah, itu adalah hasil dari pembelahan sel. Jadi betapa sibuknya sel ini untuk mengontrol pertumbuhan agar tampak tinggi, agar good looking gitu ya, bertambah tinggi, bertambah ganteng, bertambah cantik. Nah, itu adalah hasil dari kerja keras sel. Ya, jadi di sel itu sangat sibuk anak-anak, semua sel sangat sibuk. Selain dia harus memperbanyak diri untuk tumbuh dan kita ya, dengan mengubah glukosa menjadi ATP dan lain sebagainya gitu. Jadi sel itu sangat sibuk. Bagaimana dengan kita yang memilikinya? Ya Allah, astagfirullah. Kadang-kadang saya juga, oh ya Allah, ternyata saya pemiliknya jauh lebih malas dibandingkan yang dimilikinya gitu ya. Sel-sel di dalam tubuh kita itu setiap saat sibuk. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata menyerah gitu ya. Sedangkan kita kadang-kadang berada di titik yang jenuh, berada di titik yang apalagi dengan kondisi sekolahnya online,
Tapi mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu pengetahuan kalian, itu akan menambah pula semangat bagi kalian bahwa berlelah-lelah di hari ini, itu akan membuat kalian memetik keuntungan yang besar di esok hari gitu. Ada pertanyaan tidak untuk konsep-konsepnya? Jadi ada 3 konsep penting di sini. Yang pertama konsep pembelahan secara langsung, ya, berupa apa tadi? Masih ingat? Amitosis. Yang kedua, pembelahan secara tidak langsung. Ada 2 macam, mitosis dan meiosis. Mitosis terjadinya di sel mana? Sel tubuh, ya. Kalau meiosis terjadinya di sel kelamin, gitu. Setiap tahapan pada mitosis dan meiosis ini mirip sebetulnya ya, karena proses tahapannya juga sama namanya. Ada PMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Bedanya kalau di meiosis ada 2 kali pembelahan, ada 2 kali tahapan. Kenapa? Karena harus menghasilkan sel yang haploid. Kenapa haploid? Karena dia berada pada sel kelamin sehingga nanti akan membentuk diploid kalau bertemu antara sel gamet ayah dan sel gamet ibu gitu ya. Kalau masih diploid nantinya dia akan mengalami kelainan gitu. Jadi untuk yang meiosis tujuannya memang menghasilkan gamet yang setengah dari induknya atau N. Nah, ciri-cirinya juga hampir sama ya pada tahap profase baik di mitosis ataupun di meiosis itu sama. Membran inti mulai menghilang. Coba ditampilkan gambarnya di slide berapa tadi? Yang profase. Jauh di atas kayaknya. Ayo semangat. Terus. Baik. Ya, ini jadi kelompok ini tidak menampilkan secara terpisah ya, dia menampilkannya langsung satu paket gitu, profase, metafase, anafase, dan telofase. Tanpa melihat keterangannya, sebetulnya kalian bisa langsung mengetahui ya. Lihat bahwa membran inti sel pada profase itu dia mulai menghilang, membran nukleusnya ya. Kemudian benang-benang kromatin akan menebal, membentuk kromosom gitu. Terus dilihat lagi ada gambar di atas yang berpisah itu adalah sentriol ya, sentriol. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol kemudian menuju ke arah kutub yang berlawanan. Itu semua hampir sama di setiap fase pembelahan baik mitosis ataupun meiosis. Fase juga sama, semua sudah berjajar di bidang ekuator. Jadi si kromosomnya atau kromatinnya itu berjajar di tengah-tengah bidang pembelahan. Untuk anafase, kromosomnya sudah mulai tertarik. Nah, untuk telofase itu akan terjadi sitokinesis ya. Sitokinesis itu pembelahan sitoplasma, dia membagi menjadi rata menjadi 2 gitu ya. Kemudian kebalikan dari profase, kalau telofase itu, kalau di profase dinding nukleus memudar, kalau di sini mulai terbentuk gitu. Ya. Nanti yang harus kalian amati lebih lanjut itu jumlah kromosom pada pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Apa yang membedakan metafase 1 dan metafase 2 itu terlihat dari jumlah. Itu, coba dilihat. Meiosis 1.
Mana gambar meiosis 1? Kacamata. Perhatikan kromosomnya tuh ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Ya. Kalau meiosis 1, lihat. Ada 3 kromosom dengan 4 lengan yang tertarik ke kanan dan yang tertarik ke kiri. Betul tidak? Pada saat anafase 1. Ya, satu kromosomnya 4 lengan ya. Oke, perhatikan yang di anafase 2. Tertarik ke kutub yang berlawanannya tetap 3 kromosom tapi hanya 2 lengan. Ya. Oke. Lihat cara berjajarnya, cara berjajar di metafase 1. Dia bergandengan berjajarnya. Ya. Ada itu ada berapa? 3 ya. Ada 3 berarti ada 6, 1 2 3. Ada 6, ada 3 kromosom yang Oke, 1 2 3. Ada 6 kromosom ada 2 kromosom gitu ya, satu baris. Setiap itunya ada 2 kromosom dengan 4 lengan gitu kan ya. Nah, coba perhatikan yang di mitosis. Di mitosis itu berjajarnya satu-satu gitu. Kalau dia 2-2, kalau di mitosis itu satu-satu. Balik lagi ke mitosis, Neng. Nah, lihat, perhatikan di metafase, perhatikan. Dia berjajarnya satu-satu, satu kromosom dengan 4 lengan kan? Ya. Nah, itu yang membedakan proses mitosis dengan meiosis. Jadi lihat kondisi kromosomnya gitu. Baik, ada pertanyaan tidak dari yang lain? Kalau tidak ada, silakan lanjutkan ke pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke sesi latihan soal pembelahan sel beserta contoh soal yang pertama. Melalui pembelahan sel meiosis dapat diperoleh sel-sel yang membawa kromosom tidak identik dengan sel induk atau dikenal sebagai rekombinan. Fase manakah yang membentuk rekombinasi gen-gen? A. Profase 1 saat berpasangan kromosom homolog saling melilit. B. Profase 1 ke metafase 1 saat pasangan kromosom bersinapsis. C. Profase 2 saat kromosom pada posisi tetrad. D. Metafase 2 saat pasangan kromosom saling melilit. E. Metafase 2 saat pasangan kromosom bersinapsis. Yang lain, selain anggota kelompok, ada yang bisa menjawab tidak? Oke, silahkan.
Ya, silakan kelompok 1 direspon. Ya, jawaban dari Hendik benar. Jadi di pembahasannya sel rekombinan terjadi pada tahap diplomena belang. Nah, pada tahap diplomena kromatid dari tiap belahan kromosom homolog itu saling memendek atau saling melilit dan membesar. Arik. Ya, Arik. Bukan diplomena, diplonema. ya. Pada tahap diplonema kromatid dari tiap-tiap belahan kromosom homolog memendek atau saling melilit dan membesar. Nah, Ya, gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Lalu soal yang nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan di bawah ini yang berhubungan dengan siklus sel yang ditunjukkan oleh skema di samping adalah untuk pilihan A, tahapan pada nomor 1 dan 5 menunjukkan fase sitokinesis. Yang B, proses replikasi DNA terjadi pada tahapan nomor 3. Yang C, sintesis protein terjadi pada tahapan nomor 4. Yang D, fase S terjadi pada tahapan nomor 2, dan yang E, fase karyokinesis ditunjukkan oleh tahapan nomor 5. Ada yang bisa menjawab? Coba dipikirkan dulu, kelompok lain. Yang lain dong, kok kamu aja? Yang lain. Coba Nisa, yang lain teman-temannya. Kalau ada yang mau jawab, silakan boleh menjawab. Olivia izin menjawab, Miss. Ya, izinnya ke Nisa tuh. Ya, izin menjawab. Iya, Jawabannya D. Jadi jawaban yang Alivia berikan itu benar, yaitu jawabannya D. Jadi dalam siklus sel terdiri dari tahap interfase dan fase mitosis. Di tahap interfase ini merupakan tahap persiapan sel dan terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama fase G1 atau G1 yang terdiri dari persiapan replikasi DNA, sintesis protein, perbanyakan organel, dan DNA masih dalam bentuk satu kopi. Pada skema siklus sel di atas, fase G1 ditunjukkan oleh tahapan nomor 1 dan 5 karena awal dari sebuah siklus sel dan jumlah DNA masih sama. Lalu fase S atau fase sintesis yang terdiri atas replikasi DNA yang melibatkan enzim DNA polimerase. Dan pada skema di atas, fase S ditunjukkan oleh tahapan nomor 2 karena DNA mengalami peningkatan jumlah yang berarti yang terjadi pada replikasi DNA. Lalu yang ketiga ada fase G2 atau Gap2, terdiri dari proses replikasi DNA yang telah selesai, sel bersiap untuk membelah, perbanyakan organel, dan DNA sudah ada 2 kopi. Pada siklus sel di atas, fase G2 ditunjukkan oleh tahapan nomor 3 karena jumlah DNA yang sudah tidak mengalami perubahan. Sementara itu, fase M merupakan tahap pembelahan yang terdiri dari tahapan karyokinesis atau pembelahan inti sel dan tahapan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Pada skema di atas, tahapan karyokinesis ditunjukkan
oleh tahapan nomor 4 karena pada nomor tersebut terjadi penurunan DNA yang berarti sel sudah membelah menjadi 2 buah. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa pernyataan pada soal yang berhubungan dengan siklus sel yang ditunjukkan oleh skema adalah fase S atau fase sintesis yang terjadi pada tahapan nomor 2. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah D. Lanjut ke soal nomor 3. Peristiwa berikut ini yang menandai selesainya fase S dari siklus sel mamalia adalah: yang pertama, setiap kromosom telah mengalami replikasi. Yang kedua, jumlah DNA telah digandakan, ploidi tetap sama. Yang ketiga, pasangan kromatid terpisah satu sama lain. Yang keempat, kandungan RNA sangat tinggi. Jawabannya adalah nomor 2 dan 4 benar. Pembahasannya, siklus sel mamalia, yang pertama ada persiapan penimbunan energi oleh sel. Yang kedua, energi diperlukan untuk melakukan pembelahan sebagai persiapan mitosis. Yang ketiga, inti sel atau nukleus dan anak inti atau nukleolus terlihat jelas. Yang keempat, terjadinya duplikasi DNA. Yang kelima, sintesis RNA pada fase S menyebabkan kandungan RNA sangat tinggi. Dan yang terakhir, fase ini merupakan fase terlama dalam siklus sel. Dua dan 4 tuh A, B, C, D. Dari A, B, C, D apa? C ya? Yang C, Miss. Oke, Yang C. boleh lanjut. Lalu soal nomor 4, setelah telofase 1 pada pembelahan meiosis, susunan kromosom tiap sel anak adalah pilihan A, haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari satu kromatid tunggal, B, diploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari satu kromatid tunggal, C, haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 2 kromatid, D, diploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 2 kromatid, yang E, tetraploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 2 kromatid. Ada yang mau coba jawab? Tunjuk aja siapa yang suruh jawab. Biar ketahuan masih ada di depan laptop apa kagak. Tunjuk aja Nisa. Biarin. Ini tunjuk aja nggak apa-apa, Miss. Apa-apa, kalau dia marah nanti pahalanya berkurang. Nggak apa-apa, paling nanti dia bilang nggak bisa gitu, nanti lewat, kasih tunjuk lagi yang lain gitu. Yang nggak bisa itu Miss. nunjuk temennya. Ya boleh, silakan. Yang C, haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 2 kromatid. Saya milih yang C, Miss. Ya, Nisa, silakan. Jawaban yang diberikan Azmi benar, yaitu C. Karena bisa dilihat dalam gambar di samping, pada tahap telofase 1, proses sitokinesis, pada tahap sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, sehingga terbentuk 2 sel yang masing-masing memiliki 1 inti. Jumlah kromosom tiap sel adalah setengah dari jumlah kromosom sel induk atau bersifat haploid. Pada setiap kromosom memiliki sifat homolog yang terdiri dari 2 buah kromatid. Jadi, susunan kromosom tiap sel anak setelah telofase 1 adalah haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 2 kromatid, yaitu dengan jawaban C. Boleh Ya, lanjut terima kasih Azmi, keren banget.
Lanjut. Boleh lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Masuknya saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga melalui suatu lubang yang disebut A. Megasporosit, B. Megaspora, C. Makrospora, D. Mikrospora, E. Mikrofil. Jawabannya adalah E. Mikrofil. Arik, bagian kamu kok langsung ada jawabannya aja ya? Kurang tahu ini. Rezeki emang. Masuk ke slide pembahasan. Nah, jadi mikrofil itu adalah saluran yang dilalui inti generatif dan vegetatif sebelum membuahi sel-sel dalam kantung embrio. Ya. Soal nomor 6, pembelahan sel-sel pada tumbuhan dikotil merupakan pembelahan A. Amitosis, B. Mitosis, C. Sinergit, D. Endosperm, E. Embrional. Ada yang mau coba jawab? Tunjuk, Nisa, tunjuk. Nisa takut-takut ya? Tunjuk aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa. Udah ketahuan ini jawabannya, masa nggak bisa? Kumara deh, Mahes. Ya. Jadi jawabannya B. Mitosis. Iya, jawaban yang diberikan oleh Mahes benar, yaitu pilihannya B. Mitosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel tubuh organisme dan berperan dalam pertumbuhan. Contohnya pertumbuhan sekunder pada batang tumbuhan akibat pembelahan sel kambium. Oke, baik. Nisa masih banyak pertanyaannya ya? Iya, Miss. Nah, tapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, itu sudah mewakili bahwa teman-teman sudah bisa menjawab soal-soal dari pembelahan sel. Jadi bisa dipelajari sendiri. Itu. Ya, setuju tidak yang lain? Kok yang lain pada diem? Mau lanjut atau sudah selesai saja? Ini penyakitnya 12 IPA 3 begini nih, kalau ditanya diem lama. Kalau saya rasa dari saya pribadi masih kurang bisa. Oh, masih kurang. Oke, berarti lanjut. Lanjutkan Nisa dan Ari. Soal nomor 7. Proses pemisahan sitoplasma disebut A. Telofase, B. Siklus reproduksi, C. Sitokinesis, D. Anafase, E. Profase. Jawabannya adalah C. Sitokinesis. Pembahasan sitokinesis. Sitokinesis merupakan pembelahan plasma sel atau sitoplasma saat pembelahan sel. Soal selanjutnya, sebuah sel diamati melalui mikroskop dan tampak seperti pada gambar di samping. Proses yang terjadi dalam sel tersebut adalah A. Setiap pasang ke arah kutub berlawanan, B. Kromatid memadat dan bergerak ke arah kutub berlawanan, C. Kromosom berada di bidang ekuator, D. Kromosom berduplikasi membujur ke arah kutub berlawanan, dan yang E. Kromosom berpegangan pada benang gelendong pembelahan. Jawabannya adalah B. Boleh ke slide pembahasan.
Peristiwa pada gambar di atas merupakan salah satu rangkaian pembelahan mitosis yang terdiri dari tahap profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Pada gambar di atas, peristiwa merupakan tahap anafase, di mana benang spindel menarik kromatid ke kutub dan menyebabkan kromatid kromosom berpisah ke arah kutub yang berlawanan. Soal nomor 9. Beberapa peristiwa yang terjadi pada pembelahan sel. Yang pertama, terjadi pada sel somatis. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya. Yang ketiga, terjadi peristiwa pindah silang. Yang keempat, terjadi pembelahan reduksi. Yang kelima, terbentuk sinapsis. Ciri pembelahan mitosis adalah, silakan kalau ada yang mau jawab. Bukan kalau ada yang mau jawab, harus ada yang mau jawab gitu, Arik. Siap, Miss. Arik tunjuk aja, tunjuk. Syarif, Miss, Syarif. Yang A bukan? Ke slide pembahasan dong. Nah, jadi jawaban Syarif itu benar. Pembahasannya yang pertama, ciri-ciri pembelahan mitosis sebagai berikut. Yang pertama, terjadi satu kali pembelahan sel. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya. Yang ketiga, kromosom tidak membentuk sinapsis. Yang keempat, terjadi pada sel somatis. Yang kelima, tidak terjadi pindah silang. Dan yang keenam, tidak mengalami reduksi kromosom. Soal nomor 10. Metafase pada mitosis dapat diamati melalui perilaku kromosom, yaitu A. Kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan menjauhi bidang ekuatorial. Kromosom berjajar pada bidang ekuatorial bergantung pada serat gelendong. C. Kromosom menjadi kembali ke bentuk semula, yakni menjadi benang kromatin. D. Kromosom memendek, membelah, membujur, membentuk kromatid. Yang E. Setengah atau separuh dari jumlah kromosom berada di kutub masing-masing. Ada yang mau coba jawab dulu? Ayo 12 IPA 3, jangan malu-malu. Kok ada tumu, nak? Boleh ke slide pembahasan? Ya, jawaban yang diberikan oleh Munaya itu benar. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, tahap metafase pada mitosis ditandai dengan kromosom yang berjejer di bidang ekuator dan sentromernya bergantung pada benang pembelahan.
Baik, presentasi dan latihan soal tentang pembelahan sel telah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Miss Elia yang telah membimbing dan membantu menjelaskan tentang materinya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk 4 kelompok yang nanti akan tampil, enjoy aja ya, jangan ada beban, tapi pastikan konsepnya kalian kuasai. Kemudian teman-teman yang lain juga harus menyimak karena tidak ada salahnya menguasai ilmu pengetahuan gitu. Nanti ilmu pengetahuan itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, sehingga bisa membantu kita menyiapkan kehidupan berikutnya gitu. Di tahap berikutnya pengetahuan itu tidak akan membuat kita rugi ya. Apalagi nanti kalian akan berbagi nih, setiap kelompok akan berbagi dengan kelompok lainnya. Setiap kalian membagikan ilmu pengetahuan, maka kalian akan bertambah pengetahuan yang baru gitu. Itu bisa dipastikan begitu. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan tidak? Oke. Miss izin bertanya. Ya, boleh. Ini kan kita ada soal lengkap di Word 40 soal. Itu lebih baik di-share ke teman-teman atau enggak ya, Miss, buat latihan gitu? Di-share aja, di-share nggak apa-apa. Ya, untuk latihan. Jadi nanti teman-teman kalau dapat soal-soal itu, kalian kerjakan dulu, kemudian baru dilihat kuncinya gitu ya. Kita tidak tahu nanti soal yang mana yang akan keluar gitu. Kalian memang harus ngedrill soal-soal biar terbiasa dan biar konsepnya itu tahan lama di kepala. Ya. Di-share aja, di-share tidak baik, Miss. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, ini kita masih ada waktu 1 jam ya. Kita kan sampai 9.30 ya. 7.30 sampai 9.30 ya. Jadi kalian bisa menggunakan waktu itu dengan baik untuk masih belajar gitu tanpa ada pembimbing. Kalian bisa manfaatkan agar waktunya bisa efektif ya. Misalnya mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan materi yang hari ini. Jadi silahkan di-share hari ini, di-share sekarang untuk teman-teman lihat soal-soalnya ya. Baik, Miss. Baik. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada silahkan ditutup kelompok 1. Oke, baik. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kelompok 1, tapi saya belum absen nih. Coba absen dulu, saya lupa. Mana pulpennya? Ada berapa orang minta? 24. 12 IPA 3. Siapa yang nggak hadir? Berarti ada 2 orang yang nggak hadir. Share screen-nya di close aja dulu, Hasna. Ahmad Syarif. Hadir, Miss. Alivia. Hadir, Miss. Arifin. Hadir, Miss. Arik. Hadir. Arzika. Hadir, Miss. Elfrida. Hadir, Miss. Fari Ananda. Nggak ada ya? Hania.
Hania? Tidak ada. Hasna? Hadir, Miss. Umara? Hadir, Miss. Intang? Hadir, Miss. Farid? Gilang? Hadir, Miss. Iman? Hadir, Miss. Kaisan? Kaisan? Oke. Rashid? Hadir, Miss. Yusuf Al-Azmi? Hadir, Miss. Sabrina? Hadir, Miss. Najwa? Hadir, Miss. Nisa? Hadir, Miss. Puan? Puan? Hadir, Miss. Putri Azka? Hadir, Miss. Rifa? Hadir, Miss. Rafika? Hadir, Miss. Sabina? Hadir, Miss. Oke, baik. Sampai bertemu minggu depan, insya Allah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Miss. Makasih, Miss. Makasih banyak, Miss. Sama. Makasih banyak, Miss. Makasih banyak, Miss. Sama-sama.